Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing menggerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus diperiksa oleh Mahkamah Agama, pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan para ahli Taurat serta seluruh Mahkamah Agama sudah bulat mufakatnya bahwa Yesus harus dihukum mati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Yesus. Pilatus bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus memang menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya meminta Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan dia yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun
Mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" dan karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu dia serahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, menganyam mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaian Yesus sendiri. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saat Yesus disalibkan, hari menunjuk jam 9. Alasan mengapa ia dihukum disebut pula pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turunlah dari salib supaya kita melihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Kita berlutut sejenak.
Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudari-saudara, umat Allah yang saya kasih dalam Kristus. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu Palma ini, saya mengingatkan bahwa kita sudah melewati 5 pekan Prapaskah dan mulai hari ini kita masuki Pekan Suci, ditandai dengan Misa Minggu Palma. Apa yang membuat kita berpikir tentang Minggu Palma? Kita mau mengingat sosok Tuhan Yesus yang masuk ke kota damai, kota Yerusalem, dan diterima begitu meriah dengan dieluh-elukan dengan perkataan Hosana. Dan tentu ya kita bisa membayangkan situasi saat itu Yesus begitu istimewa di mata orang-orang saat itu. Namun kalau kita mengingat 3 bacaan yang tadi kita dengar, tentu saja kisah sengsara yang kita ambil rumusan singkat dari Injil Markus, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu sebenarnya tercermin dalam bacaan kedua yang ditulis oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Yesus itu anak Allah, dan dia tidak memandang kealahan itu sebagai miliknya sendiri. Dia malah berkenosis. Dia malah mengosongkan dirinya, memilih menjadi seorang hamba. Dan ketika menjadi hamba, dia menjadi serupa dengan manusia. Dia juga merendahkan diri, disalibkan. Sosok anak Allah yang begitu luar biasa. Dan dari Yesus kita bisa belajar bagaimana sosok seorang pemimpin, seorang Mesias, seorang raja yang begitu luar biasa. Kalau raja-raja zaman ini atau penguasa zaman ini, mereka mencari kekuasaan. Kadang-kadang juga mereka menjadi gila. Gila kuasa, gila hormat, gila harta, dan gila-gila yang lain. Tapi Yesus, Raja kita yang dielu-elukan ketika masuk ke kota Yerusalem, luar biasa bedanya. Hari ini, dia tidak menggunakan kendaraan yang luar biasa. Enggak punya jet pribadi. Enggak punya mobil yang mahal. Dia hanya punya seekor keledai. Keledai yang menjadi hewan yang memikul beban, simbol kebodohan. Tapi itulah yang dipilih oleh Tuhan menjadi kendaraannya untuk masuk sebagai raja di Yerusalem, di kota damai. Sosok seorang raja yang tidak punya takhta, yang empuk. Dia hanya punya salib, kayu yang kasar. Karena memang dia pernah mengatakan anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia juga tidak punya mahkota yang luar biasa, simbol sebagai seorang raja. Dia hanya punya mahkota duri yang menusuk kepalanya sampai berdarah-darah. Dia tidak punya topi kehormatan, hanya mahkota duri. Dan itulah sosok raja yang berkenosis, yang mengosongkan diri untuk menyelamatkan manusia.
Dia juga tidak punya pakaian, gaun yang menunjukkan dia seorang raja. Ternyata dia wafat di atas kayu salib tanpa pakaian. Sungguh Yesus, Raja yang diterima di Yerusalem, yang kita kenang hari ini, senantiasa beda. Beda dengan raja-raja masa kini, dengan tingkat kegilaan yang berbeda-beda, sebagaimana saya sebutkan tadi. Sosok Yesus sebagai Raja yang rohani ini menginspirasi kehidupan kita. Kiranya memasuki pekan suci ini, kita semua fokus pada Yesus sebagai Raja yang merajai kehidupan kita untuk hidup sederhana, hidup kudus di hadirat-Nya. Poin kedua yang bagus dari perayaan Minggu Palma ini, kita menyebut palma. Tadi sebelum misa, pastor memberkati daun palma yang ada di tangan umat yang hadir di studio ini. Palma itu melambangkan kemenangan. Palma itu melambangkan kesuburan. Palma itu melambangkan kedamaian. Yesus sang Raja masuk ke kota Yerusalem, kota damai. Dia masuk ke kota damai dan semua orang melambai-lambaikan daun palma. Tanda dia membawa damai. Kita jadi teringat apa yang dikatakan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir. Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan itu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Injil Yohanes bab 14 ayat 27. Damai itu milik Tuhan, dia titip kepada kita, kepada Anda dan saya. Itu adalah titipan dari Tuhan. Maka rasakanlah damai itu di dalam hatimu. Apakah titipan itu hanya tinggal bersama dengan kita? Tidak. Dalam sabda bahagia, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita sungguh percaya pada Yesus dan menjadi anak Allah, maka damai titipannya itulah yang harus kita bawa kepada orang-orang yang lain. Bawalah damai yang ada dalam hatimu, supaya Anda layak menjadi anak-anak Allah. Dan ini juga yang menjadi pesan istimewa bagi kita semua memasuki pekan suci ini. Tugas dan perutusan kita adalah membawa damai, mulai dari dalam diri kita sendiri. Percuma loh pegang daun palem kalau enggak ada damai dalam hati. Ketika kita pulang, kita membawa daun palem ini ke rumah. Kita letakkan di tempat istimewa di rumah. Artinya damai itu harus tinggal di dalam rumah kita. Damai yang tinggal dalam rumah kita itu menjadi kesaksian bagi kita untuk orang-orang lain. Kita membawa damai kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara terkasih, ini kiranya dua hal yang saya bagikan. Melihat sosok Yesus yang begitu luar biasa, seorang raja yang begitu berbeda, yang mengosongkan diri demi keselamatan kita, yang diterima begitu meriah di Yerusalem dengan sapaan Hosana, dan juga kata damai yang dibawakan sendiri oleh Yesus, sang Raja Damai, untuk Anda dan saya. Mari kita bertumpu dalam damai, dan kita kembangkan damai itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Suaranya kecil, damai belum ada ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.